Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di Obsesi, obrolan seru siang ini. Dan kita kelihatan santai banget. Obsesi. Oke, yang jelas tokoh demi tokoh kita hadirkan di setiap episodenya, dan kali ini agak berbeda. Mulai kita rasakan sentuhan perempuan di sini. Ada tokoh wanita yang ada di sini. Ini dia. Tidak banyak yang wanita yang berperan atau yang kita anggap ya sebagai tokoh di Universitas Negeri Padang, dan salah satunya adalah Ibu Dr. Siti Fatimah MPD MHum. MPD MHum 2. Kenapa 2 nih, Bu? Terima kasih atas kesempatan ini. Kenapa 2 ya? Itu mah udah apa ya? Udah panggilan ilahi. Tidak menghabiskan uang. Enggak. Jadi Panggilan ilahinya MPD-nya ceritanya apa, Bu? begini. Ya. Mau diceritakan Boleh. sejarahnya gitu. Jadi itu memang kadang-kadang takdir juga ya. Jadi kan waktu tahun 1996 ya, ketika apa namanya, Bersiap-siap. resesi itu loh. Oh iya. Gitu kan. Jadi ceritanya sebelum itu kita kan sudah PDETC ini persiapan pre-departure, persiapan ke luar negeri. Luar negeri. Iya. Ya. Terus sudah pergi ke ini ke Malang untuk pre-departure-nya. Ya. Rupanya orang resesi 97 itu pas selesai itu. Terus itu nggak jadi berangkat. Pulang kan malu juga tuh ya. Bukan malu kan sebetulnya kan. Terus rupanya begini, akhir kebijakan, ya udahlah di dalam negeri aja kan gitu. Itu MPD. Ya, enggak yang MHum-nya. Iya. Kalau MPD itu mang lagi belum musim-musimnya Ya, S2, belum. mungkin Iya. Pak Manto juga belum Iya, lagi. belum. Itu sama Pak Edwin. Jadi waktu yang MPD itu tahun 86 baru selesai, baru S1-nya. Terus untuk S2 itu memang agak susah ya. Ya. Soalnya tesnya itu misalnya di Indonesia bagian barat satu tempatnya. Iya. Terus ketika itu yang baru buka itu di Universitas Surakarta namanya UNS ya. gitu. Yang sekarang dia termasuk 10 besar Ya, juga kan. ya. Terus ketika itu kita dites ke sini yang dari jurusan sejarah itu memilih tentu yang pendidikan sejarah, Ya. itu di UNS. Ya. Lolos waktu itu 3 orang. Tapi yang dapat beasiswa itu cuma 1 orang. Kebetulan ya Bapak yang dapat beasiswa. Nah, berangkatlah alhamdulillah kan gitu. Waktu itu ya dibayar semua ya kan, naik pesawat apa sama lah Gratis gitu ya. gratis gitu kan. Tapi belum ada orang, pokoknya S2 tuh masih bergensi, itu susah Ya, banget kan orang belum banyak ya orang kan? banyak. Nah, itulah ceritanya. Alhamdulillah 86 sekitar 8-9 itu udah selesai. Tapi waktu itu kayaknya enak banget di sana di Solo itu. Jadi nggak mau pulang? Itu ceritanya. Nggak mau pulang, dilambat-lambatin sampai habis Sengaja dilambatin. Iya, sampai habis ya sisanya kan. Iya. Itu Jadi yang kedua tadi mengambil lagi MHum tadi itu ya. Iya, yang kedua itu MHum itu gara-gara itu tadi. Terus akhirnya ngambil di UI. Iya, ngambil di UI, dapat beasiswa juga kan gitu kan. Nah, jadi ya sebetulnya nggak enak tuh habisin luar negara terus ya sekolah. Artinya negara berperan sekali gitu ya, Bu. Iya. Atau waktu itu kenapa nggak bisa langsung ke S3? Kenapa Ini dia. Ya. Itu yang menarik pertanyaannya Oke. berdua gitu Nah, kan. ya. Begini, dulu itu kan kita yang dari LPTK ini kayaknya di underestimate kan betul kan? Gitu ya. Iya. Jadi dia bilang begini, Pak, saya kan bisa tuh Pak masuk S3 gitu kan. Oh enggak, kamu kan dari pendidikan. Iya, dari pendidikan. Kalau pendidikan itu S2 harus S2 lagi dulu, harus ilmu murni ke ilmu murni kan gitu. Seperti itu gitu. Pokoknya kipin banget deh gitu kan. Terus ketika itu oke, saya bilang gitu kan. Ya ketika saya kuliah di situ di S2 itu, tapi mungkin dia bilang nih, kok ya, anak ini kok aneh banget gitu waktu kuliah gitu kan. Soalnya saya gini aja tanpa ya kan udah tahu juga ya sifatnya jadi orang seperti itu. Pernah saya bilang, Pak, saya ada Pak yang gantiin Bapak ngajar, saya bilang gitu kan. Gitu kan. Terus betul saya ngajar gitu kan. Ada berapa dosen saya gantikan juga kan. Karena kayaknya apa yang saya dapat di Solo gak ada bedanya juga gitu dari segi keilmuannya, malah ada plus pendidikannya lagi kan. Terus mungkin abis itu kepikir sama dia,
ini anak aneh banget dia bilang kan. Dan terus sudah 1 tahun itu disuruhnya ambil S3 langsung. Oh iya. Nah itu makanya saya tuh kan kalau di ijazah itu kan 2002 Ya. S2, ijazahnya 2004, berarti kan hebat banget ya 2 tahun selesai S3. Tapi sebelum bukan begitu, karena dua-dua gitu kan. Oh, berarti jalan jadi. Ya itu rahasia. Jadi ceritanya dulu Begitu. sedikit kan. Iya. Jadi ketika itu saya bilang seperti itu, gini, ya udah kamu langsung ke S3. Ini kata bapak saya nggak boleh, saya ini ya saya bilang pula gitu. Itu Profesor Manado lagi dari siapa bilang gitu lah. Ya kan dulu bilang begitu, saya nggak bisa, harus matrikulasi lah, harus beginilah kan gitu kan. Terus akhirnya oh enggak, khusus tuh kamu bisa. Tapi yang penting kamu harus bisa bikin proposal. Nah, di sini harus bikin proposal dulu, kemudian baru diseminarkan, kemudian baru terima. Nah, oke lah Pak kalau gitu. Tapi kalau ini saya dapat beasiswa, bisa nggak saya dapat beasiswa lagi yang satu lagi kan gitu ya? Iya, iya betul. Terus kata, ya bisa aja dia bilang gitu kan. Tapi dengan syarat, terus apa yang dapat? Nah ini kasih strip. Toyota Foundation gitu kan, saya masuk, tapi syaratnya di strip itu pemimpinnya harus dari luar, satu dari dalam, satu ambil komparasi. Jadi permintaan Jepang itu kan begitu, periodenya juga periode Jepang, nah dari Jepang kan gitu ya. Nah, terus akhirnya oke dong saya ambil, dan karena konsentrasi tentang tiara perempuan, saya ambillah perempuan UNO sama perempuan Golkar gitu kan. Terus akhirnya lolos. Berarti jalan 2 dari S3. Iya setahun, yang tahun kedua saya mau lolos itu di beasiswa strip itu untuk bikin proposal itu saja saya udah dapat 15.000 US dollar. Wah udah kaya saya kan, langsung saya kaya. Enggak, sampai sekarang duit itu masih ada. Saya nggak ini masih dalam bentuk dolar di tabungan saya. Nah, itu kan terus kan. Berarti 2 beasiswa. Iya 2 dalam negeri. Iya. Jadi kan gini. Terus ketika saya udah dapat satu promotornya Profesor Dr. Syahrir dari UM, Universitas Malaya, kemudian Profesor dari saya satu udah. Kemudian ketika saya ini kan, rupanya dia nggak keahlian di bidang saya itu hebatnya orang itu dia ngaku kata Pak Larissa saya nggak ahli nih di bidang perempuan, dia bilang gitu nggak bisa saya, dia bilang gitu. Kalau Pak Syahrir anak Asia Tenggara saya mau, dia bilang gitu kan. Nah terus gimana nih Pak? Saya kan udah kontrak sama Toyota Foundation, saya udah diberi gitu. Saya hubungi lagi Toyota Foundation-nya, terus dia bilang gini, ya nggak apa-apa, kamu boleh ganti tempat kan gitu kan, supaya saya pindah ke UGM. Sampai di UGM ini kan lebih konvensional lagi, lebih sadis lagi dia. Sampai saya pindah, kamu di mana? Kamu udah selesai S2 kamu apa? Dia bilang begitu kan. Itu saya masih ingat betul tuh Pak Pak Alfian ya, Teguh Alfian itu kan, terus dia bilang dia waktu itu ketua sekolah pasca di situ kan, Pak saya mau daftar nih Pak, saya bilang gitu kan, saya udah dapat di Sistrip gini, terus kamu S1-nya di mana dulu? Nah sekarang memang saya S1 Pak, tetapi saya sudah selesai, sedang menjalani S2-nya, cuman baru 1 tahun Pak di UI, dia selesaikan dulu, dia bilang gitu, berarti kamu kan belum S2-nya tidak ilmu murni gitu, tapi kan saya sudah lulus Pak kan gitu kan, terus dia bilang gini, oh enggak bisa, kita enggak terima, itu masih konvensional kan, kita enggak terima dari IKIP, gitu kan, kita enggak terima dari IKIP. Jelas-jelas ya. Iya, terus pada masa itu memang gitu. Iya, terus kalau kita mengambil S2 atau S3 murni, kalau kita masih dasarnya pendidikan, kenapa lagi kita IKIP? Iya, dia pokoknya dia sepelekan banget gitu kan. Terus saya bilang gini, Pak, Papa nggak boleh begitu dong, saya bilang gitu kan. Diuji dulu, udah lolos ya dari kompetisi saya, baru Bapak bisa menolak saya seperti itu. Itu rasanya nggak fair, saya bilang gitu kan. Terus TOEFL kamu gimana? TOEFL saya sudah ada Pak, udah internasional TOEFL. Berapa di sini minta 4,5? Saya udah lebih dari 4,5. Dia diam aja gitu kan. Terus lama-lama dia pergi keluar, saya masih ingat tuh. Dia pergi keluar. Terus ketika itu, rupanya tapi kan saya udah memasukkan ini, masukkan ini. Terus 1 hari 2 hari ditelepon sama ketua pascanya itu, udah ditelepon apa katanya, saya dapat bocorannya, pokoknya ini agak aneh nih orangnya, telepon aja, dia bilang gitu kan, nanti suruh menghadap, dia bilang iya, terus dia suruh menghadap. Terus ketika menghadap itu dia bilang gitu, kamu jurusan apa? Kamu berasal dari mana? Padang Pak. Oh Padang Bang. Dia hilang terus seperti itu kan. Ya Pak, kenapa? Kamu mau masuk sini? Sanggup kamu? Nanti
udah ada proposal kamu, udah Pak. Tahu nggak kamu? 20 orang loh nanti menguji proposal kamu itu baru kamu ya nggak apa-apa Pak, kalau jelas saya ditolak ya nggak masalah sama saya kan gitu. Tapi saya sudah melewati proses itu gitu. Ya udah gitu, masukin gitu. Terus pasti masukin ya sudah masukin kan, terus rupanya lolos. Lolos kapan dari keduanya, S2-nya juga. Enggak, maksudnya lolos di terima di UGM tahun 90 itu. Padahal yang di UI juga sedang jalan. Iya, itu S2 sedang jalan. Dia teruskan. Terus pas lagi di situ saya bilang, karena dia yang punya punya keahlian di situ kan saya pindah ke situ. Terus saya bilang ke UI gini, Pak Prosanto kemarin waktu pindah saya bilang juga lagi, Pak kayaknya saya pindah ke UGM deh Pak gitu kan. Promotor saya udah keluar di situ, Profesor Bambang satu, Profesor Joko satu, Profesor Sadri Tarik satu, jadi udah 3 promotornya kan. Nah dari UGM satu terus marah orang UI. Terus kata orang, kenapa kamu pindah? Dia bilang gitu kan. Dulu kan saya ditolak-tolak ya, sekarang malah rebutan gitu kan. Terus, kok kenapa kamu pindah? Dia bilang gitu. Ya lah Pak, di sini kan saya nggak bisa nerusin. Berarti kan saya nggak dapat $10.000 setahun. Saya bilang gitu kan. Oh gitu, banyak lagi beasiswa sama kamu di sini. Ada nanti lagi macam-macam, dia bilang gitu kan. Oh gitu ya Pak, gitu kan. Terus gimana Pak? Ini udah keluar loh SK promotor di situ gitu. Udah keluar SK promotor dulu. Terus nggak bisa. Gawat juga nih gimana, saya bilang gitu. Akhirnya saya beli tetap UI dengan mengganti ininya, topiknya dengan mencari beasiswa lain, nggak jadi sistem itu. Iya. Enggak, UI kedua-duanya. Jadi ketika UI kedua-duanya gitu, jadi saya maunya yang S2 itu beasiswa saya diteruskan oleh teman yang nggak dapat beasiswa dari sini kan gitu. Ternyata temannya gengsi pula, cowok gengsi pula. Anak kamangan Siti Fatimah lodoh katanya. Saya bilang nggak mau, ya udah. Saya bilang sama adik saya kan, gimana? Sanggup nggak kamu kuliah dua-dua? Sanggup Pak. Saya jalan kan kedua-duanya, dapat beasiswa kedua-duanya. S2-nya, S2 jalan, S3 jadi makanya setahun di S2, kemudian 2 tahun di S3, selesailah kedua-duanya 3 tahun. Jadi sejarah perjalanan beliau ini panjang sekali. Itu ceritanya itu. Berikutnya kalau kami mengetahui ahli sejarah. Iya. Ahli sejarah. Tapi 5 tahun terakhir ini banyak bicara tentang pariwisata, diundang oleh Dinas Pariwisata. Ini bagaimana pula ceritanya? Oh, itu kan sejarah plus. Kita harus belajar pariwisata, tentu tidak sejarah dan pariwisata aja. Semua konsep-konsep pariwisata harus sudah dikuasai semua. Apa-apanya yang digali? Kalau untuk konteks yang 5 tahun ini dari sisi yang di Mande itu. Oh, yang di Mande sekarang udah banyak sekali. Itu kan udah jadi laboratorium UNP juga. Dia baru buat kerjasama dengan bupati dan segala macam. Udah mau kasih ini juga dia tanah dan segala macam. Tapi kan karena terakhir kalau sudah sampai ke Mande, rasanya yang paling kenal itu orang dengan Bude ini. Bundofat istilahnya. Bundo kalau di situ. Di situ Bundo ya. Jadi kan ada yang panggil Bundo, ada yang panggil Lama, ada yang panggil Budiman, macam-macam nih panggilannya. Ada Made gitu kan. Tapi rasanya ada masalah sih. Karena ada orang ahli fakultas pariwisata, tapi ini orang ofis. Oh, enggak masalah. Malah justru ketua pusat kajian pariwisata. Ketua pusat kajian. Enggak. Oh, Bu Erna malah senang dia. Juga senang. Semua malah senang gitu. Tapi itu ambil pasar orang, Bu. Enggak. Pasarnya soalnya luas loh. Iya, kan untuk UNP juga semua. Bukti aja sekarang kan gitu, saking semangatnya untuk membangun pusat kajian pariwisata itu. Jurnalnya harus masuk IPA sekarang gitu. Itu luar biasa. Sekarang lolos IPA. Oke, terkait dengan jabatan sekarang, perlu kita informasikan buat Sobat Obsesi bahwa ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Nah, dalam konteks sebagai pejabat masih bisa mengembangkan itu? Oh, masih. Iya, masih banget gitu kan. Saya hampir tiap minggu juga ke Mande, karena itu udah bagian dari hidup gitu ya. Jadi sekarang ada beberapa penelitian dan pengabdian payung, tapi nggak saya sebetulnya. Ya si Gesit itu untuk sekarang ini pengabdiannya tentang agrowisata jeruk di Setara Manggalo gitu kan. Nah itu, tapi dia minta harus coba Bundo lah awalku dulu kan gitu kan. Ya kan Bundo bilang gitu kan. Jadi meninggalkan Bundo ini ya gitu masalahnya. Pak Walinya juga gitu. Pak Wali nanti ada nih yang bantu Pak Wali tentang manajemen jeruk, bikin brosurnya, pemasaran segala macam dari sana. Tapi lah ya Bundo kasih kok. Gitu masalahnya. Sudah dan tanda kutip udah jadi ini ya. Iya. Ikonnya Mandi. Tapi bukan memang asli orang
Enggak, ini Langsung asli. apa kaitannya coba? Iya, iya. Ya, tadi awalnya karena 2015 sudah diajak Iya. oleh Pak dari Sorbasir, Iya. Pak Nasrobin ya. Iya. Pak Nasrul ya. Buat Ini orang penjara. Iya. Kalau Bufat orang ini pinggir Danau Singkara, orang suku. Singkara. Oh, orang Solo. Suku. Ya. yang agak lebih serius, bagaimana pemikiran ibu atau obsesi ibu tentang pengembangan pariwisata, mungkin tidak hanya di Mande, di Sumatera Barat. Iya, Bagaimana obsesi ibu, apalagi dengan situasi COVID COVID seperti ini? ini. Ya. Nah, iya. Sebetulnya begini, saya juga sedang melakukan beberapa penelitian ini, sustainable tourism masa COVID ini. Jadi Ya. bagaimana pariwisata berkelanjutan itu Berkelanjutan. pada masa. Tapi dari hasil studi saya tentu lebih banyak di Mande ya. Ya, Tapi ya. saya juga ke Harau, kemudian Solo Selatan. Solo Selatan sekarang lagi ada kerjasama juga untuk 1000 rumah gadang. Ya. Nah, jadi 2 minggu yang lalu saya sebetulnya juga baru memberikan FGD lah Ya. bersama kepala-kepala seluruh kabupaten kota, kemudian juga dengan kepala dinas pariwisata kan gitu. Nah, saya mengatakan seperti itu, tapi karena dari orang budaya, Ya. saya meminta jangan merusak ya budaya kita. Ya. Dan kalau bisa mengutamakanlah yang kita jual itu budaya kita. Karena pariwisata itu adalah protect culture, protect environment, ya kan. Jadi melindungi budaya, Ya. melindungi lingkungan kan gitu ya. Kemudian melindungi ekonomi masyarakat juga. Kan itu prinsipnya. Nah, kemudian seperti yang terjadi di Harau sekarang, itu kan saya bilang bersama orang-orang pariwisata di situ, termasuk Bu Yuli, dia lagi di situ. Saya bilang gitu kan, kok jadinya kok kampung Eropa, kok kampung Korea, kok kampung apa kan gitu kan. Jadi ketika FGD kemarin itu marah sekali kepala dinasnya. Dia Berarti bilang, ada prinsip yang terlewati yang tadi yang kita sebut tadi ya. iya, terus dia bilang begini, kan sudah hidup masyarakat di situ apa segala Iya, macam. iya. Saya bilang, Ekonomi kan? iya. Hmm. Saya bilang kalau itu sudah betul Bu, bisa hidup masyarakat di sekitarnya. Tetapi yang salah itu brand image-nya, itu yang salah kan gitu Iya. kan. Masa ya kita mau mencari pasar kita adalah Eropa, pasar kita Singapura, pasar kita Australia, tetapi pasar kita Asia Timur segala macam. Tapi kok kita bangun Korea, kita bangun kok kincirnya Belanda, Iya. sampai sini orang Belandanya jangan mau, ini dia apa ini kincir saya sampai sini, saya bilang kan begitu kan. Iya. Terus dia diam. Jadi persoalan itu persoalan pariwisata itu saya bilang itu persoalan brand juga, Iya, iya. brand image. Kalau brand image ini tidak bagus, jangan berharap sama sekali bahwa mancan itu akan datang, turis mancan itu akan datang ke sini. Tapi harusnya sebagai pemerhati budaya gimana harusnya menurut Ya harusnya benar budaya kita. Jadi Memperkuat budaya ya, tadi ya. nah, tapi dia bilang gitu, coba Ibu lihat petanya, ini banyak kok rumah adat Minang di sini, lihat apa? Iya Bu, gitu kan. Tapi persoalannya yang menjadi brand itu Brand tadi. kenapa ke Iya. kampung Korea? Iya. Ada banyak yang lain. Jadi kan kalah yang kita Iya, kan iya. gitu, identitas kita, identiti kita yang kalah. Saya bilang gitu. Jadi hanya cuma memperkuat ekonomi Iya, saja, budaya tidak. ekonomi budaya tidak, padahal dia kan protect culture gitu Betul, kan. betul, Nah, itu betul. saya bilang seperti itu. Nah, mungkin dia sudah agak sadar. Oh, makanya Bu yang datang ke sini. Kalau mau Iya. ke kampung Korea ngapain harus Iya. ke Harau? Berarti ya. Tidak lokal, padahal Tapi Dengan- benar juga, misalnya anak-anak kita tanya ketika pergi ke Harau, yang mereka ingat bukan Haraunya, Ya. kampung Korea. iya itulah itu Belanda. itu brandsnya ikon itu. Iya, Nah, itu yang salah keliru. Jadi saya mencoba ya hal-hal seperti itu kepingin saya luruskan, terutama sekali tentu dari bidang keilmuan kita, Ya, ya, sama-sama ya, kan ya, budaya ya. kan gitu kan, humanitasnya itu yang menjadi cita-cita saya di mana-mana heboh kok kalau begitu. Kemarin ini juga waktu saya presentasi tentang sejarawan publik gitu di Pangeran gitu. Pertama saya tayangkan dulu kampung Korea sebenarnya. Gimana pendapat Anda semua? Saya bilang kan. Nah, saya bawa dia ke situ kan. Nah, di mana identitas Anda, di mana budaya Anda dan segala macam kan gitu. Nah, Oke. Ya, Ya, itu jadi memang berat ya, PR kita tuh ya. ya, tentang pariwisata ya, tentang pariwisata. makanya Tertarik ya. banyak yang harus dibenahi. Oke. Apalagi tentang lingkungan ini kan masalah kebersihan. Kita kan paling cerewet itu masalah sampah dibuang sembarangan. Toilet yang Jadi tidak ada tiga perspektif dari budaya, lingkungan juga, budaya diperkuat juga. Jangan hanya ekonomi, kalau itu kan hanya ekonomi gitu ya. Iya. Ya. Tapi siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya dalam konteks itu? Itu kan ada dalam konsep pariwisata, bertanggung jawab itu tidak hanya pemerintah, tidak akademi, semuanya itu yang disebut dengan konsep
pentahelik itu. Pentahelik itu saya juga sudah membuat modelnya itu. Ya. Model itu sudah saya haki kan itu supaya jangan jadi Supaya jadi ya orang lain. integrated tourism kan gitu. Jadi akademisi, pemerintah, NGO, kemudian sektoris perusahaan juga. Iya. Nah, kemudian masyarakat. Jadi ada beberapa komponen yang harus bertanggung jawab dengan pariwisata itu. Kalau namanya sistem ya, kalau salah satu nggak bergerak makanya nggak jalan kan gitu. Tapi kalau akademisi punya peran, kemudian pemerintah tahu pula dengan tupoksinya, kemudian perusahaan juga kan gitu ya, kemudian akademisi apalagi gitu. Saya yakin kalau itu betul-betul seiring dan sejalan, ya Sumbar ini betul-betul menjadi maju ya. hebat di Ya, bidang Sumbar itu dari sisi wilayah, tempat dan malah mengalahkan Bali kata orang. Cuman kan kita tidak bergerak gitu ya. Begini, saya kalau awal mengasihkan materi itu saya bilang turun pesawat saja Iya. itu sudah destinasi saya bilang. Betul. Itu Sumatera Barat. Sumatera Barat. Turun saja kita di BIM itu. Ya. Itu udah destinasi, udah kelihatan laut, udah kelihatan Semuanya, ya. ini, udah kelihatan gunung, itu udah destinasi. Padahal nggak begitu gitu. Nanti malah kita pergi kemana-mana kan. Belum lagi kalau kita pergi di mana di dunia ini yang ada provinsinya 5 danau. Oh ya, ya. itu termasuk unggulan ya. Iya, ditambah lagi satu lagi danau Tuonang jadinya. Iya. Danau kecil-kecil banyak, tapi yang besar itu 5. Belum lagi gunungnya Iya, banyak gitu. belum lagi gunungnya. Dan mana ada danau bertingkat tempat orang? Iya, mana ada itu. Ada danau yang ada danau di bawah udah ya. jelas itu mengalahkan Bali kan? Iya. Saya. Iya. Tapi Oke. ini yang menarik dari Pak 5 unsur menurut Ibu Siti Fatimah. Masing-masing ini kan punya kekuatan sendiri Iya. ya. Nah kira-kira apa yang jadi problem sehingga kok terjadi misal kayak di Harawat kita jadikan contoh gitu. Iya. Unsur yang mana nih yang harusnya jadi Apa ya? kolaborasi? Kalau istilah di dalam ilmu sosial itu dalam ilmu politik itu ada ego sektoral gitu ya. Ego sektoral. Ego sektoral kan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya misalnya kan sebagai akademisi sudah memberikan pandangan. Begini loh secara teoritis seperti ini segala macam. Dia kan bersikeras itu kan. Oh ini kan ini Bu. Setelah kita jelaskan baru dia tahu benar Ibu. Ini pasaran Ibu mau apa? Mau orang luar yang datang sini atau Paluku pada buat kota? Saya bilang gitu kan. Ya. Atau orang dari Malaysia, atau orang dari mana? Saya bilang gitu kan. Jadi Ibu yakin pariwisata di Sumatera Barat akan berkembang? Ya yakin sih Ya, sebetulnya saya kalau mau yakin kalau konsep Bersatu tentang ya. itu tadi dilaksanakan Apalagi secara kalau bersama-sama. pilot projectnya kita gitu ya. Banyak kok sebetulnya Ya, banyak ya. banyak. Ya, fokus. Itu faktor pariwisata itu banyak sekali dia tuh dapat proyek. Cuman saya mengatakan gitu, tapi untung ada Bu Yuli ya. Saya bilang gitu, jangan seperti orang berpikir, jangan proyeknya yang berpikir, tapi betul-betul jadi. Karena kan dia dapat Harau itu saya bilang, Bu Yuli di mana yang desa binaan pariwisata, fakultas wisata itu? Di Harau yang di Ujang tuh Bunuh, oh yang di Ujang dekat Sarasaya. Saya bilang, oh iya gitu ayah. Itu ya nanti mudah-mudahan tuh bisa menggeser image tentang kampung pulau. Iya betul ya betul. Nah, gitu. Jadi pokoknya sekarang di Sumatera Barat kalau untuk pariwisata di Gunung Tinggi masih Ibu Siti Fatimah menjadi karena tapi di bawah Penggiat. ya penggiat. Nggak toko. Oke, nah, berikutnya ini agak humanis sedikit. Iya. Ini waktu pendidikan SD, SMP, kalau dilihat riwayatnya juga jualan juga itu gimana cerita? Itu ada sedap-sedap manisnya. Lebih Iya. banyak sedapnya, lebih banyak di sini. Iya, jadi gini ya, saya kadang-kadang berpikir juga kalau orang sekarang anaknya disuruh seperti itu udah kekerasan ya, tapi kita beda gitu ya. Saya nggak tahu, ya mungkin karena saya kan nggak punya orang tua, jadi saya tinggal bareng juga gitu kan. Iya. Tapi kebetulan orang tua saya ini yang perempuan ini memang cerdas gitu, dia memang pintar, di sekolahnya juga dulu hebat, tapi dia tidak jadi pegawai negeri karena disuruh kawin cepat lah dengan orang bangsawan gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya ditinggal waktu saya masih berumur 11 tahun lah. Orang tua saya meninggal. Iya, yang laki-laki kan. Adik saya masih kecil-kecil gitu. Tapi papa saya itu udah merantau lebih duluan dalam kondisi yang sangat ini ke Jakarta bersama kakaknya gitu ya. Di
nikah sama Pak Jo, Profesor Johan bapaknya gitu kan. Jadi sama dulu kan tahun 65 itu kan sama Lilia kan. Jadi enggak begitulah ngirim orang tua jadi kamu harus tahu hidup ini. Tapi karena orang tua saya pintar gitu, dia bikin kue apa pintar segalanya enak gitu. Kecil-kecil saya sudah diajar, mulai 4 tahun diajar jualan kan. Jualan di sekolah, di sekolah. Enggak, Pak Jojo. Sudah tuh, pas Pak Jojo itu nanti jual tuh apa gitu ya. Onde-onde gitu kan. Jadi sama sih ingat tuh cambungnya, kemudian ditutup gitu kan, cambung kansul gitu. Isinya nggak banyak sih, cuma 20. Tapi sebetulnya seperti main-main aja karena tetangga-tetangga tuh udah tahu kalau Mama saya ini pintar, pasti aja. Tapi jualan itu di mana tuh? Sekitar mana? Di sekitar rumah itu, di mata air. Mata air, oh, Terus paling hari ya, Bu? Iya, enggak pagi. Oh, pagi. Iya. Jadi kan biasanya saya antar aja ke rumah orang tuh. Jadi awal-awal itu saya nggak bisa kan tangga rumah kayak. Jadi pas saya turun, saya pegang ininya, saya gini pula. Lepas semua, onde-ondenya melompat semua ke bawah. Itu boleh mata. Tapi nggak apa-apa kata bapak, nggak apa-apa, itu bagus, nggak apa-apa. Iya. Nah, sampai SD. Sampai SD, jadi anterin aku dia jualan. Oh, anterin juga jualan. Kita bagi demarkasi. Oh, kalau misalnya. iya. Jadi kan itu yang bagusnya. Kami jualan kue talam gitu kan. Mama bikin kue talam, bikin apa dia enak banget, orang tahu itu semua kan. Terus langganannya itu Pak Juaranas. Iya, Pak Juaranas ya. Oh iya, terus mata air ya. Iya, jadi kalau saya ke barat, akhirnya ini punya loh, ini kamu jangan ketemu kita nanti jualan gitu. Tapi kita nikmati aja. Sudah mulai gitu. berbagi pasar gitu. Iya. Kita nikmati aja seperti itu. Cuman ya kita semuanya rajin terus belajar. Jadi gini, pengalaman juga. Jadi kan saya Mario kue talam, saya bilang gitu kan. Terus saya buka buku tuh, saya baca gitu kan. Jualan. Iya. Jualan. Terus orang manggil itu nggak kedengaran, kita belajar. Saya udah pintar di atas kepala ini nggak saya pegang-pegang gitu kan. Ya udah pintar gitu kan. Udah bisa, udah ahli saya gitu kan. Terus habis itu Mario gitu kan. Pak, gue kita lah gitu. Nggak kedengar sama saya. Rupanya dia bilang, oh kamu belajar ya? Iya, saya bilang gitu kan. Nah, itu yang sedihnya. Itu alasannya. Iya, jadi jualan makanya kita semua baik adik saya kita juara terus, saya juara umum terus, adik saya juga. Dan kondisi itu justru memberikan dampak Ya positif nggak ada ya. masalah. Masalah ya. Nah, sekarang kok anak mami semua itu kan dianggap kekerasan. Malu. Ya malu, dia saya nggak malu juga ngatakan. Soalnya anjing aku dibilang ini anak jualan kue jadi menteri, bilang tapi nggak apa-apa kan ada deh. Ya ada kok di sini di ini. Kalau bikin buku keren tuh, Bu. Nah, saya lagi tulis itu. Saya tulis tentang sejarah genealogi keluarga. Tapi belum selesai, baru 15 halaman baru. Alasannya tadi ekonomi juga belajar juga masalahnya. Tapi maksud saya kan gini aja, bukan untuk membanggakan segala macam, bukanlah buat apa-apa yang dimalukan kan gitu ya. Tapi untuk belajar bahwa ya hidup itu perlu perjuangan gitu, harus perlu daya juang yang tinggi. Mama bisa jadi orang dong gitu kan. Jadi jangan dibayangkan seperti Ibu Dr. Fatimah yang menjadi dekan sekarang. Dulu juga seperti itu. Iya, jadi pengaruh itu Pak DTE sama saya. Kenapa saya karakternya seperti ini? Mungkin ya masa lalu yang liar. Jadi sejak SD memang sudah liar dulu kan ya. Oke. Preman kan. Jadi sobat obsesi dan barangkali ini untuk teman-teman mahasiswa nih perlu bahwa memang perjalanan hidup seseorang jangan dilihat dari hasil akhir, tapi proses yang membawa mereka akhirnya menjadi seseorang seperti Ibu dokter yang satu ini yang sekarang sudah jadi dekan pemerhati budaya dan luar biasa banyak sekali prestasi. Menulis terus. Ya, menulis terus. Dan buku sampai keluar kabarnya. Dan berapa tahun lagi kan jadi profesor. Amin. Nah itu yang menarik tuh. Nah, mau jadi profesor dan sekarang mau sebelum jadi profesor kita kasih sesuatu dulu. Ini karena program kita sekarang sudah bersama dengan Kang Kele. Ibu coba baca. Coba. Tadi. Coba. Pai kopi alun sapai ini udah. Jadi, Bapak ayo. jangan salah, kopi itu jauh lebih enak daripada kehidupan udah jauh lebih pahit hidupnya. Udah lama. Kita bikin sesuatu dari Kang Kele, Ibu silakan diambil mudah-mudahan. Bisa dibuka, silakan bisa juga.
Nah, ini yang sponsor kita. Mas D. Nah, Oke, Mas D. Jadi ya di Oke baik Ibu Pat, terima kasih banyak Terima kehadirannya. kasih. Ya, kita pamit. Terima kasih Sobat Obsesi. Terima kasih semua. Ya. Tunggu toko-toko yang lain kehadiran Obsesi untuk episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.